Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SMA Lab School Jakarta, kembali lagi di podcast Lab School, saatnya pemuda berbicara. Nah, podcast ini sebagai tempat untuk berbagi kisah, inspirasi dan juga pengalaman yang luar biasa dari keluarga SMA Lab School Jakarta. Oke Sobat Lab School, hari ini tentu saja di episode sekarang gitu ya, kita kedatangan tamu yang juga luar biasa, yang juga spesial gitu ya, nggak kalah dari episode-episode sebelumnya gitu ya. Jadi kali ini tamu kita adalah siswa anak kelas 12 nih gitu ya, yang pengalamannya sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena beliau gitu ya, ia adalah pemenang dari OSN gitu ya di bidang astronomi dan juga menyabet penghargaan gitu ya di bidang Best Data Analyst. Wah, sangat keren banget kan ya. Udah nggak sabar, langsung aja kita sambut Atta Yeris. Halo Atta. Halo Ibu, terima kasih sudah diundang di acara ini. Oke, Atta, apa kabar Atta? Baik. Sehat ya? Sehat. Sehat. Boleh menyapa dulu teman-teman di luar sana? Halo. Oke, Atta boleh juga dong perkenalkan diri dulu gitu ya. Atta ini sekarang di kelas berapa? Ibu sih sudah sebutkan ya gitu, tapi boleh juga dong memperkenalkan diri ke teman-teman semuanya. Oke, halo semua. Aku Atta Risa Sabianasa, biasa dipanggil Atta. Sekarang aku sekolah di SMA Lab School Jakarta, kelas 12F. Aku jurusannya IPA, MP1 gitu. Terus aku kemarin ikutnya OSN astronomi. Oke, OSN Astronomi ya. Terus menyabet penghargaan yang sangat luar biasa ya, Tak. Gitu. Keren banget. Kamu bangga nggak? Bangga dong, bangga Ibu. Cuma kayak masih nggak percaya aja. Cuma bangga banget. Oke, ada rasa-rasa tidak percaya gitu ya bisa memenangkan penghargaan tersebut ya kan. Oke, nah hari ini fokus kita adalah Atta untuk mencari tahu juga nih gimana sih pengalaman kamu waktu ikut OSN gitu ya, dan juga boleh berbagi ke teman-teman semuanya nih gimana sih cara-caranya atau kiat-kiatnya supaya teman-teman di luar sana juga bisa mendapatkan penghargaan yang sama gitu ya, sama kayak Atta. Boleh? Ya, Oke, Tak. Sekarang kita mulai untuk flashback dulu kali ya, teman-teman juga gitu. Kita melihat dulu dari awal mula nih, Atta gimana sih bisa tertarik untuk ikut OSN? Terus kenapa juga di bidang astronomi? Karena kalau Ibu dapat info gitu ya, Atta itu udah pernah ikut OSN juga tapi di bidang matematika. Coba validasi dulu, benar atau enggak nih, Atta? betul. Betul. Waktu itu di SMP atau di SD atau di mana? Kalau Olimpiade dari dulu sebenarnya matematika sampai SMP tuh matematika terus, dan kalau yang ikut OSN-nya itu di SMP tahun 2022 dan 2021, tapi 2021 Oke. nggak medali. Oke, berarti memang Atta itu udah sering mengikuti olimpiade-olimpiade ya, gitu. Wah, keren banget sih ya. Semoga teman-teman lain juga bisa mengikuti jejak Atta gitu ya. Nah, kenapa Atta untuk kelas pas SMA gitu ya mau ikut lagi? Terus kenapa di bidang astronomi? Boleh juga di info-info kali ya, Atta ya. Oke, jadi kan sebenarnya waktu awal aku minta kayak mau ikut OSN lagi, pilihannya kan ada 9 gitu di OSN. Yang paling nyaman ya memang matematika, cuma karena saya waktu itu juga tertarik dengan fisika gitu dan keilmuan yang lain, saya memutuskan untuk udah astronomi aja dulu. Salah satu alasannya ya karena cakupannya tuh luas sekali gitu. Ini mempelajari satu universe gitu, dan pasti nggak kehabisan bahan yang bisa dipelajari gitu. Dan saya dari awal memang kayak suka baca buku, kayak suka science fiction gitu. Jadi memang astronomi itu kayak ya natural aja. Memang aku suka yang berbau angkasa gitu, dan astronomi juga mendukung karena isinya banyak kan yang matematika dan fisika juga gitu. Oke, berarti bukan cuma matematika tapi ada tantangan baru ya, belajar fisika juga, alam juga, universe gitu ya, Atta ya. Wih, keren banget. Berarti Atta waktu di OSN ini belajar banyak tentang kayak bintang-bintang gitu ya? Dan ini kayak dengan ini juga awalnya orang-orang juga mikirnya kenapa astronomi gitu, dan saya ditanya-tanyain Banyak yang kepo. ya sama kayak orang tua dan guru-guru, dan saya cuma bisa jawab udah saya mau nyoba dulu aja. Kalau misalnya tahun depan mau ikut yang lain ya nggak apa-apa, cuma pas tahun pertama saya ikut itu saya ya udah saya mau komit dulu ke astronomi. Oke, berarti waktu itu Atta udah memutuskan untuk ikutnya astronomi ya. Waktu seleksi Atta itu ada di kelas 10, betul nggak? Ya, Ya, mulai dari kelas 10 berarti ikut seleksi gitu ya. Nah, saat itu bilang nggak sih ke orang tua dan juga ke keluarga mungkin Atta pengen ikut lagi nih olimpiade gitu, atau seperti apa? Boleh ceritain juga ya dari awal proses seleksinya kayak gimana sih, Tak? oke, jadi kan kalau nggak salah Desember
akhir atau Desember pertengahan pas bagi rapot itu sudah kayak dikasih form buat daftar buat tim olimpiade, dan itu juga sekarang kayaknya udah selesai seleksi juga ya. Pas itu saya kayak nanya ke orang tua juga kan, ngajak diskusi kira-kira yang cocok matanya apa. Nah pas itu tuh antara beberapa pilihan itu saya bilang ya udah kalau misalnya menurut mama aku cocoknya di matematika, aku coba lagi tahun depan gitu, Oke. karena masih tahun pertama di SMA gitu kan. Dan memang seleksinya tuh bidang-bidang lain tuh cenderung banyak, astronomi tuh agak miris juga sih, kayak nggak sampai 10 peminatnya, dan itu juga nggak tahu kenapa padahal seru. Tapi ya pas itu seleksinya sebenarnya nggak gitu kerasa juga. Dan sejak aku milih astronomi itu uh, ya orang tua support, jadi kayak mama juga bilang ya udah nggak apa-apa ikut astronomi tapi serius ya gitu, dan oma juga kayak serius ya gitu. Dan itu walaupun kayak nggak gitu berhubungan dengan kayak kuliah yang tradisional, jurusan tradisional gitu, ya tetap nggak apa-apa juga. Bisa kayak anak-anak dari astronomi juga bercabang kemana-mana, jadi dibolehin pas awal aku mau ikut. Oke, karena juga mempelajari matematika tadi fisika juga gitu ya Taya, dan lebih mendalam betul ya? Lebih susah nggak sih MTK sama fisikanya waktu di astronomi itu? Sebenarnya MTK-nya nggak gitu susah sih, Heeh. cuma kayak dia tuh boleh pakai kalkulator sih, jadi kayak kita lebih ke kayak kemampuannya, lebih kayak ke statistiknya sih yang banyak. Dan kayak paling matematikanya tuh dalam-dalamnya cuma sampai kalkulus doang, dan nggak ada yang kayak masih murni-murni banget gitu. Kalau yang fisikanya beda sama yang di Juknis OSN fisika, kita lebih ke fisika modern. Kalau yang fisika di OSN itu fisikanya masih klasik kayaknya sampai mekanika gitu. Kalau kita mekanika dan kayak yang modern-modern, relativitas kan gitu. Oke, itu guys ya. Jadi bagi kalian yang masih ragu buat ikut astronomi, ikut aja ya, Ta, karena menarik banget. Ya kan? Ikut aja. Ikut aja guys. Nggak bosan. Pasti nggak bosan. Oke, berarti Dikit ya. pusing dikit gitu ya. Oke, berarti setelah kamu seleksi di sekolah, kemudian lolos tuh ke tahap selanjutnya di tingkat kota ya. Oke, boleh diceritain lagi gimana tuh waktu di tingkat kota? Jadi itu dari sekolah memang diberi kayak waktu tutoring juga Oh, dari oh. luar. Waktu itu sekitar berapa ya? Kurang dari 10 pertemuan sebenarnya. Lalu untuk OSK-nya sendiri waktu itu masih di sekolahan. Oh, oh. Jadi kayak rame-rame gitu kita di komputer, di lab komputer, terus kayak ya udah ngerjain. Kalau astronomi kalau nggak salah waktu itu kayak 100 menit waktu OSK. Soalnya sekitar 30-an itu pilihan ganda dan pilihan ganda kompleks. Aku mau persiapannya pas kelas 10 itu sebenarnya agak kayak eh, ya agak mandiri juga sih kalau pas kelas 10, karena seingat aku tuh beberapa hari sebelum OSK itu masih ada acara pilar, karena eh, Ramadan gitu, kayak yang nginep di Bandung. Ya di Bandung ya. Ya, Oh, yang oh. kayak kemarin pilar itu guys. Dan itu waktu itu aku di sana izin pulang duluan gitu karena udah mendekati OSK. OSP ya? Bukan kayak pas kelas 10 tuh aku belum begitu kayak sering izin lah, karena masih banyak kegiatan kayak navigasi, pilar, lo apa lagi, ya gitu lah. Terus kayak pas lagi kegiatan tuh aku juga harus kayak ngerjain soal juga biar nggak lupa. Dan sepas OSK itu dari OSN Lab School, dari semua sekolah sih, ada 5 perwakilan per mapel. Kalau nggak salah kebumian 4, tapi itu beda sendiri. Mungkin karena kuotanya, nggak kuotanya 5 juga, cuma yang daftar 4 kayaknya. Dan dari 5 itu yang lolos tuh paling banyak 3. Kalau tahun lalu, 2 tahun lalu, yang lolos ke OSP dari kota di astronomi itu saya dan Fakri di kelas berapa deh sekarang? 12G. Dan itu kita habis OSK ikut pelatihan di SMA 44 untuk persiapan OSP. OSP Nah, ya. isinya itu kayak banyak 50-an anak, itu dari masing-masing kota. Satu kota tuh kuotanya 10 anak top 10 di kota tersebut gitu ya. Dan ada 2 anak juga yang dari Kepulauan Seribu gitu, dan mereka kesana harus naik kapal kayak wow gitu. Wow. Mereka kayak semangat banget. Dan anak-anak yang di sana tuh beneran kayak yang dari sekolah beda-beda, terus kayak mereka tertarik astronomi dan kita belajarnya bareng, karena yang ngajar juga bagus-bagus gitu ya. Tutor-tutornya guru-guru dari
ada sekolah lain, ada yang dosen, ada yang kakak-kakak tahun lalu medalis gitu. Dan ya itu komunitasnya kayak rasa komunitasnya dapat juga. Kalau dibandingin sama aku ASN dulu tuh nggak gitu kerasa ketemu orang lain karena memang pandemi kan. Dan ini kayak paling berteman, kayak paling terasa pertemanannya gitu. Dan habis OSP itu nunggu pengumuman agak lama, jadi kembali ke sekolah lagi gitu. Oke, berarti prosesnya memang panjang ya, Ata ya, dari mulai seleksi sekolah, terus kota, provinsi gitu, sampai ada pendampingan juga tuh ya, berkumpul bersama-sama di satu sekolah untuk ngerjain soal bareng, belajar bareng gitu ya, terus juga Ke penyataan materi gitu. ya materi, latihan gitu ya. Berarti selain juga belajar, ketemu teman-teman juga gitu ya, punya teman baru. Banyak banget. Ya banyak ya. Sampai sekarang masih komunikasi nggak? Oh, masih Masih ya. kayak sering kayak bantu-bantu gitu di kayak planetarium. Boleh sapa lagi teman-teman deh. Halo teman-teman seperjuangan. Iya, maaf ya. Halo ya, Iya. teman-teman astronomi dari DKI juga. Oke, nah setelah itu baru nanti ditungguin gitu ya untuk pengumuman OSP-nya gitu sampai ke Ata itu masuk ke nasional gitu ya. Nah dari situ ada nggak sih tantangan tersendiri Ata gitu ya? Apa yang kamu rasakan? Mungkin soal-soalnya susah banget waktu itu gitu atau waktu belajarnya tuh mepet banget. Ada nggak sih kendala-kendala yang kamu rasakan waktu itu? Jadi sebenarnya waktu pas OOSK itu hasil aku tuh nggak kayak yang bagus banget gitu. Maksudnya kayak aku nggak ranking 1 juga di Jakarta Timur gitu. Jadi kayak aku tahu kayak ini tuh anak-anak yang di sini tuh memang jago-jago banget gitu. Dan aku pas itu eh, kuota di DKI itu 10 anak. Jadi kayak kalau nasional itu per provinsi waktu itu maksimal 10 anak. Jadi dari 52 itu yang lolos ya memang paling banyak 10 gitu. Dan kita melawan teman-teman kita yang baru kenal itu. Jadi Iya. kayak kita berteman iya, cuma kayak kita tahu 2 minggu lagi kita bakalan kayak ikut lomba dan kita bakalan yang lolos itu cuma kayak 10 atau 9 ya, aslinya 9 ya, karena yang lolos di passing grade-nya itu 9. Cuma ya memang cuma 9 itu doang yang lolos. Dan pas awal saya ikut saya juga kayak saya sadar saya nggak kayak ranking 1 di Jakarta Timur waktu itu. Dan kayak untuk bisa lolos itu memang agak sulit karena yang lain juga saingannya banyak. Dan tapi ada kuota sekolah juga sih, kayak sekolah-sekolah yang unggulan gitu juga dibatasi, kayak yang ikut di nasional cuma maksimal 2 anak gitu. Dan waktu itu saya dengan 8 anak lainnya lolos ke OSN yang babak nasionalnya gitu, di bidang astronomi dan di DKI Jakarta gitu. Dan kita bersembilan tuh udah kayak belajarnya dari awal pengumuman tuh kan ada gap sekitar 2 mingguan tuh kita kayak chat-chatan di WA gitu. Terus tuh kita balik lagi ke sekolah yang tadi di SMA 44, diajarin sama Bu Eka gitu ya, dia panggil-panggilin tutor dari luar gitu. Dan kita belajar basic-basicnya dulu. Awalnya belajar tentang analisis data, terus kita belajar tentang teori-teori dasar yang recap yang OSP kemarin misalnya belum cover gitu. Terus kita juga ke planetarium gitu, buat pas itu planetarium belum buka, jadi kita pakai planetarium ini, jadi kayak dipompa gitu kayak balon, masuk ke dalam balonnya lihat langit gitu. Menarik juga. Dan habis itu saya ikut yang nginap waktu itu di BPMP. BPMP itu Badan Penjaminan Mutu Pendidikan, itu di daerah Jakarta Barat, kayaknya dekat Cilandak atau mana gitu. Terus kayak kita nginep di situ. Dan aku waktu itu sekamar sama 2 anak astronomi yang cewek gitu. Dan kita jadi bertiga gitu. Terus kita udah deh belajar. Terus itu di sana, dari habis OSK, pas OSP itu aku udah kayak diizinin untuk nggak ikut sekolah kalau pas aku lagi pelatihan. Kayak yang di SMA 44 tadi tuh aku dari pagi nggak ke sekolah, jadi aku dari jam 8, sekitar jam 8 sampai jam 3 tuh aku belajar astronomi di SMA. Itu deket banget dari rumahku, kayak 5 menit doang. Jadi kayak saya bisa bangun siang. Oh, enak ya. Berarti enak ya ikut OSN ya. Gitu. Bisa apa namanya ikut pendampingan. Jadi ada dispennya di sekolah dulu gitu ya. Kayak Betul. abis itu yang BPMP tuh saya beneran nginep di sana kayak 2 minggu gitu. Jadi saya gak pulang hari Minggu sekali. Terus habis itu saya makan di sana, tidur di sana gitu, belajar di sana. Mulai pembelajaran ya pagi sampai sekitar jam 9 atau jam 10 malam. Dan itu kayak ya menantang iya, dan kayak kadang jenuh iya. Cuma kayak
karena kita bersembilan tuh beneran kayak anaknya tertarik materinya ini banget, jadi kita kayak ya udahlah, emang udah tinggal bentar lagi nih lombanya, jadi kayak kita ngebayangin juga kan kayak yang lolos sedikit banget. Dari yang daftar astronomi itu dari semua bidang tuh kalau nggak salah yang daftar lebih dari 20.000 orang pas awal OSK itu, dan yang lolos ke nasional tuh cuma 100. Oke, Jadi berarti udah sangat kayak, ketat ya. iya udah kayak satu tahap lagi guys, jadi kita memang jadi terpacu lah. Jadi muncul lagi motivasinya kalau inget pesaing-pesaing gitu ya, Iya. Tak. Karena udah jauh juga tuh prosesnya. Udah jauh juga. Berarti tantangannya satu tadi jenuh juga kadang-kadang ya, jauh dari rumah gitu, ya kan. Tidur di sana, makan di sana, nggak ketemu sama orang tua dalam beberapa waktu gitu ya. Terus juga soal-soalnya mungkin bikin pusing, bener nggak sih, Tak? Atau mungkin atau tuh gampang aja ngerjainnya? Beneran nggak juga sih Bu, cuma kayak materinya itu lebih menantang konsepnya. Kayak kalau kita belajar astronomi itu kadang wujudnya memang kita nggak kelihatan, misalnya nggak kelihatan, memang objeknya ada, cuma kayak beda gitu sama biologi yang kayak kalau biologi kan kita bisa Melihat langsung ya. dengan objeknya gitu. Iya. Misalnya kita mau megang ayam ya pegang ayam aja. Iya, iya. Kalau di astronomi itu kan makanya kayak tempatan yang buat melakukan pengamatan itu namanya observatorium, karena kita cuma bisa melihat aja kan. Jadi dari yang data yang kita lihat tuh kita mengambil atau mengekstrak informasi gitu. Jadi kita nggak kayak bisa manipulasi objeknya gitu. Kalau di kayak kimia gitu kan kita interaksi sama objeknya. Pas itu juga saya tahun 2024 itu dari lab school ada juga yang lulus biologi nasional, Kak Rama ya kalau nggak salah. Nah, dan dia itu biologi dan dia banyak menghabiskan waktu di lab. Kalau saya waktu itu banyak menghabiskan waktu menggunakan teleskop. Teleskop, Ya, karena makanya kita melihat bukan bukan interaksi langsung yang tadi Ata bilang ya, jadi melihatnya lewat teleskop. Berarti Ata di situ sering melihat bulan, bintang gitu, seru banget ya? seru Ibu. Kalau astro banyak kadang begadang juga, cuma kayak nggak begitu begadang juga sih. Kita lebih aktif malam kan. Malam ya, betul betul, pengamatan malam. malam. Jadi pengamatan matahari. Jadi kadang kalau pas lombanya itu bisa jadi siang atau malam gitu yang diujikan. Oh, Waktu saya oke. ikut pertama tuh malam kayaknya. Jadi kita banyak belajar malam. Malam, Gitu. Jadi karena belajar lihat caranya membidik objek gitu, terus ngerakit dan masang teleskop pasti ya, terus kayak dicopot-copotin juga diajarin caranya, terus cara ngamatin objek-objek tata surya misalnya kayak planet itu juga diajarin gitu, kayak beda ini planet sama bintang gimana, kadang planet itu lebih terang dan kayak warnanya kelihatan dan dia nggak kelihatan gitu kan, jadi kayak kalau kalian bingung ini bintang atau planet biasanya ciri-cirinya beda. Dan kalau lihat bintang juga lumayan sering karena diajarin caranya bidik itu dari kayak koordinat, dikasih koordinat terus kita kayak coba ngarahin teleskopnya ke koordinat yang kita dapat gitu juga. Terus ada juga mengamati, sebenarnya bisa kayak ngamatin galaksi atau kayak cluster gitu juga, cuma tuh teleskopnya butuh yang lebih besar dan kayak enggak yang portable sering dipakai di lomba. Kalau di lomba tuh biasanya objek-objek dekat tata surya atau kayak bintang-bintang terang gitu, karena kan lombanya juga di kota-kota besar gitu. iya betul. Oke, berarti di astronomi bukan cuma belajar teori, tapi ada praktiknya juga ya, Ada, untuk Ibu. melihat juga langsung objek-objeknya melalui teleskop gitu. Oh, seru banget ya, Ata. Seru. Nah, seru. Jadi guys, ayo ikut. Oke, tadi kan gimana sih prosesnya gitu ya untuk Ata mengikuti OSN ini? Tentu tadi ada tantangannya juga. Nah, mungkin ini yang paling ditunggu-tunggu nih sama sobat Lab School dimanapun berada ya, mengenai gimana sih cara Ata untuk bisa melewati tahapan itu ya, strategi belajarnya mungkin gitu ya. Ada nggak sih metode yang efektif yang Ata terapkan gitu untuk bisa memahami materi juga, mudah untuk kayak mengingat materi, praktiknya juga jadi gampang. Nah, gimana tuh, Tak? Praktiknya nggak pernah gampang. Oh, praktiknya nggak pernah gampang, guys. Susah sih guys, cuma ya udah. Kalau astronomi itu kan balik lagi, ini beda sih untuk setiap mapel yang ada di OSN. Nah ini juga mungkin beda dengan yang di sekolahan, cuma kalau astronomi itu lebih ke, kalau yang teori itu luas banget gitu kan, kayak cakupannya tuh ya alam semesta gitu kan, luas ya. Jadi mungkin yang bisa diperkuat itu waktu kalian mau awal mulai ya fisikanya, matematikanya dikuatin dulu. Jangan sampai kalian udah ngerti konsepnya tapi kalau dikasih angka-angkanya kalian
masih kagok gitu ya pakai kalkulator. Jadi awalnya tuh kita diajarin konsep, baru kita kayak kalau udah ada amunisinya baru kita coba ke soal-soal gitu. Jadi kita masuk ke soal-soal itu juga nggak kayak 100% kosong gitu. Jadi Ya, kita punya sudah ada modal ya. modalnya ibu, dan kita kalau udah kayak gitu biasanya disuruh kayak kira-kira apa nih yang dari materi ini kita belum tahu gitu, kita coba cari tahu sendiri. Dan astronomi itu karena nggak ada mata pelajarannya di sekolah, kita juga lebih kepake buku-buku kuliah. Jadi karena ya nggak sih, semua OSN juga materinya materi kuliah awal sih, cuma kayak astronomi sendiri karena nggak ada di sekolah, jadi kita lebih memang base heavily on buku-buku kuliah gitu. Dan kita pakainya biasanya yang bahasa Inggris, karena kalau yang bahasa Indonesia kadang terjemahannya agak gimana gitu, Terbatas gitu juga ya mungkin ya. hanya sedikit kayaknya buku astronomi bahasa Indonesia yang komplit gitu. Jadi kita pakai bukunya yang internasional gitu. Terus mungkin karena belajarnya ini tebel juga gitu ya buku-bukunya, konsep-konsepnya, biasanya aku belajar kayak ikut pelatihan gitu, terus aku coba ngerjain soal dulu, terus aku cek kira-kira aku yang kurang apa, terus aku review, terus aku kerjain lagi. Sebenarnya aku juga bingung gimana, cuma kayak ya belajar aja sampai aku kayak merasa aku confident di bidang atau di cabang cabang di materi itu. Jadi kayak ya udah. Tapi kalau di kayak tanya ada cara spesifik atau enggak, tapi kayak nggak ada sih kayak. Mungkin gini kali ya, atau tuh belajar materi-materi terus di list gitu ya, materi apa yang kayaknya masih belum dikuasai banget, terus diulang lagi seperti itu mungkin ya metode belajar Ata gitu ya, sambil ngerjain soal-soal ya gak? Kita tuh dapat listnya gitu, kayak list materi yang harus dipakai. Saya nggak yang bikin, tapi kayak kalau orang nanya di sekolah atau nggak di sekolah belajar kayak gimana, saya sebenarnya belajarnya yang saya tertarik aja gitu. Jadi kayak misal di rumah saya jarang belajar materi yang buat sekolah, saya lebih sering belajar kayak misalnya saya lagi tertarik astronomi, bahkan sebelum saya ikut ASN saya belajarnya ya yang saya tertarik aja, baik itu kayak astronomi atau mungkin nggak sains, itu juga saya tetap yang saya mau aja gitu. Dan kadang kalau misalnya buat ujian itu baru saya mau belajar gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu banget juga gitu guys. Jadi kayak kalau OSN sendiri cuma beda karena OSN tuh komitmen gitu, jadi butuh waktu yang lama, dan saya nggak bisa semalam sebelumnya saya baru belajar Iya. gitu. Dan saya belajarnya itu berbulan-bulan bertahun-tahun gitu. Dan tapi itu nggak saya terasa banget bertahun-tahun juga, karena saya memang enjoy melakukannya, dan saya sehari-hari itu ya kira-kira apa yang saya bisa capai hari itu gitu. Jadi hari itu berfokus sedikit-sedikit gitu. Dan ya kadang juga capek juga, cuma kayak ya memang ini sesuatu yang aku udah pilih, dan ini komitmen, dan hasilnya juga pasti nanti Menyesuaikan dengan menyesuaikan usaha lah. ya. Nggak juga sih, pas itu saya juga nggak beda juga, tapi ya udahlah. Tapi dari situ kan ada proses belajar sehingga Ata berhasil nih sekarang gitu ya guys. Jadi komitmen tuh yang paling penting. Komitmen, kalau kamu udah memilih ya kamu harus menjalaninya. Kemudian juga bikin target. Tadi kayak Ata ya, hari ini tuh mau ngapain, harus ada yang dikerjain gitu ya. Dengan begitu akan terbangun juga kebiasaan gitu ya untuk belajar, untuk bisa memahami materi-materi yang ada gitu kali ya Ata ya. Oke, kalau boleh tahu juga, ini kepo sih, Ibu tuh kepo. Kira-kira materi apa yang paling susah banget gitu untuk dipahami waktu itu? Dan boleh kasih tahu juga supaya teman-teman di rumah bisa mempersiapkan nih dari sekarang kalau mau ikut OSN di bidang astronomi juga. Oke. Jadi saya tuh sebenarnya yang agak nggak suka itu tentang koordinat benda langit. Soalnya kayak ribet gitu gambarnya. Ya kayak nanti ditunjukin deh gambarnya. Guys, tunjukin ya guys. Bulat gitu kayak bola langit, terus kayak ada grid-gridnya gitu. Nah itu awalnya buat paham agak sulit sih. Kan ini untuk yang pertama pahamnya susah kan. Yeah. Terus kayak mungkin kalau yang butuh pemahaman lebih dalam tuh kayak kosmologi, itu kayak pelajari artinya dan skala yang paling luas gitu. Dan ini kita kayak banyak kan bahasnya kayak model-model teoritis yang MTK-nya yang agak heavy gitu, fisikanya juga agak heavy gitu. Dan ini yang agak menurut saya mungkin agak sulit pas awal-awal belajar. Cuma kalau dibilang sulit atau enggak ya kembali lagi karena aku memang sukanya itu, dan kayak aku ngerasa kalau ini tuh sesuatu yang kayak wow, manusia keren banget, kayak manusia itu ada di bumi tapi kita bisa kayak nyari tahu informasi yang kayak luas banget gitu. Dan ini juga kayak
astronomi sebenarnya bukan ilmu yang mudah, cuma kayak akhir-akhir ini tuh perkembangannya memang lumayan luas gitu ya, karena banyak alat-alat baru yang dikeluarkan gitu, dan kita juga masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum selesai gitu. Jadi kayak saya termotivasi juga, ini tuh beneran kayak kita bisa tahu ini gitu ya, kayak aku kayak wow gitu. Dan memang masih banyak dari astronomi itu yang masih teoritis gitu ya, masih belum uh, teramati langsung, cuma ya nggak apa-apa. Menurut aku kayak ini tuh beneran ilmu pengetahuan yang menurut saya sangat bermanfaat, iya, cuma kayak very very cool gitu ya, menurut aku. Jadi Keren gitu ya. gitu. Oke, keren banget. Jadi pengalaman yang Ata dapetin selama masa pendampingan itu banyak juga ya, dari praktiknya juga ada ya kan. Ada hal baru yang dipelajari kan dari situ. Kayak misalnya ngeliat bintang-bintang itu mungkin Ata dari dulu udah pernah ngeliat atau? Oh enggak, karena kan pas saya awal tertarik kan kayak bukan SD SMP Mm-mm. akhir gitu, atau SD akhir SMP gitu kan, itu pandemi juga. Jadi kayak saya nggak pernah pakai teleskop juga, emang baru pertama kali pakai teleskop pas pembinaan itu. Pembinaan dan, ini. dan saya juga kayak wow, ini cantik banget Saturnus, di langit ada cincinnya kayak wah. Wah, keren banget bisa ngeliat langsung ya dengan walaupun pakai teleskop gitu. Tapi kan jelas ya, kelihatan jelas. Jadi itu pengalaman unik ya di situ. Ini jauh, sebenarnya nggak jauh secara astronomis ya, cuma kayak ini planet beneran berapa juta Heeh, kilometer heeh. dari kita, dan kita bisa melihat itu ada di situ. Wow, Itu banget. jadi pengen ngeliat langsung juga ya guys ya. Nanti ada gambarnya nggak nih? Coba ntar ya, Nah, ada gambarnya. Nanti ada juga kalau gambarnya. misalnya lagi ada acara di planetarium tuh, publik boleh datang Oke. di YouTube kalau misalnya. Seru Oke, banget. seru banget. Nah, itu adalah pengalaman waktu Ata menjalani OSN gitu Ya, ya. Nah, mungkin juga kita pengen tahu ya, tadi strateginya juga udah dikasih tahu ke teman-teman ya. Nah, sekarang sebenarnya Ibu juga penasaran gitu, waktu Ata menjalani itu, kira-kira apa namanya, gimana sih perasaan Ata gitu ya waktu saat kamu menjalani pendampingan gitu ya. Kan ada rasa jenuh waktu itu, gitu kan. Terus tadi motivasinya adalah untuk mengingat bahwa memang ini prosesnya udah panjang, jadi harus terus dijalani gitu kan. Nah, selain itu ada nggak sih cara-cara lain gitu yang Ata lakukan? Mungkin ada refreshing dulu, kayak nonton film atau apa itu, ada yang Ata lakukan gak sih hal-hal kayak gitu? oh kalau udah pas pelatihan Mm-mm, tuh kayak sampai malam kan, jadi saya mm-mm, nggak sempat juga nonton film. Cuma sebenarnya belajar bahasa tuh cukup santai kalau pas nggak lagi kayak mendekati babak lombanya. Kayak waktu aku kelas 11 itu kan ada gap sekitar sebulan atau 2 bulan tuh di antara babak, dan itu bisa kayak kembali ke sekolah, ngerjain lagi kayak refreshing itu, yang ngerjain tugas lagi kan tugasnya numpuk ya. Udah sekolah berapa bulan terus balik lagi ke sekolah, tugasnya banyak, ulangan susulnya banyak gitu. Dan saya juga jadi lupa juga dengan kayak tekanan yang dari astronomi itu. Dan saya kalau misalnya udah merasa siap, saya kembali lagi ke astronomi. Misalnya kayak udah berapa minggu gitu, 2 minggu ya udah kerjain tugas gitu, itu saya kembali lagi untuk mungkin ketemu teman-teman itu juga sering juga. Dan ketemu teman di sekolah kan agak jarang nih di tahun kemarin, kalau ketemu tuh jadi seneng gitu. seneng ya. Jadi itu salah satu motivasinya juga ya. Ya, Cara bangkit lagi gitu untuk ketemu teman-teman, jadi ada rasa happy lagi, bangkit lagi gitu ya. kayak perasaan lagi sekolah lagi. Ya, sekali lagi karena kangen banget sama teman-teman di sekolah kan. Di situ kembali lagi belajar kosan, karena kalau belajar kosan itu lebih kayak trial kuliah gitu guys, karena selain materinya kayak kuliahan, yang ngajar juga dosen-dosen, dan kayak kurikulum nggak ada kurikulumnya, kayak vibe-nya tuh lebih lebih santai, cuma lebih apa ya, kayak Tapi rigorous, intens banget gitu lebih ya. intens Oh, ya. Jadi kayak nggak ada yang ngingetin misalnya ayo belajar ini, ayo ini, yang emang kita inisiatif sendiri aja. inisiatif sendiri betul. Tadi ya gara-gara komitmen di awal juga. Ya, Ya kan? Nah, karena Ata tuh sebenarnya tadi kan ada di spill ya guys gitu, sering ikut olimpiade gitu. Nah, untuk OSN kali ini gitu ya, Ata pernah kebayang nggak atau pernah menyangka nggak, wah aku tuh juara satu, aku pasti jadi juara satu gitu. Ada perasaan gitu nggak dari awal? nggak kan, kembali lagi saya juga kayak di tim waktu itu nggak sering kayak yang mungkin nggak sampai juara satu di kota atau provinsi juga, kita juara tiga atau juara berapa gitu. Pokoknya kayak ya memang dari awal saya incarannya itu kalau beda alhamdulillah, cuma saya juga pengen ikut OSN karena ini kayak ajang untuk bisa kenal orang banyak, kayak networking with anak-anak dari seluruh Indonesia yang memang tertarik di bidang sains gitu. Dan
kayak ini tuh pengalaman untuk bisa mempelajari sesuatu yang memang saya tertarik di luar dari sekolah dan dengan support yang khusus gitu ya. Kalau olimpiade matematika kan sebenarnya banyak di mana-mana, cuma kayak olimpiade astronomi itu lebih jarang, dan UAS itu memang yang paling terorganisir gitu di Indonesia, dan kualitas soalnya juga memang bagus gitu. Jadi untuk ikut UAS itu kayak pengalaman untuk bisa memperdalam cabang ilmu yang aku memang tertarik, terlepas dari aku nanti mau kuliah di sana atau enggak gitu. Dan kalau misalnya dari awal aku ingin target yang medali doang mah, kalau pas habis udah kelas 10 nggak dapet medali mungkin down ya. Cuma karena memang aku inginnya, aku merasa kalau ASN itu banyak manfaatnya dan memang itu sesuatu yang mau aku lakukan, dan aku komit untuk bisa lakukan itu 2 tahun full gitu. Pas tahun kedua aku kayak oke, aku mau ikut lagi, tapi aku nggak target gitu. Karena kalau tahun lalu misalnya targetnya, wah kan kemarin di SMP udah medali pasti sekarang harus medali lagi gitu kan orang mungkin anggapannya gitu. Cuma waktu aku ngerjain konsen di kelas 11 naik ke kelas 12 itu ya, pas hari itu aku nggak gitu put pressure on myself untuk bisa harus medal gitu, misalnya harus dapat skor segini, harus dapat peringkat segini gitu. Cuma ya aku berusaha semaksimal mungkin aja dengan waktu dan tekanan yang ada gitu ya. Kan aku juga kayak waktu itu dikasih hari pertama kan teori, terus kayak udahlah hasilnya aku tanya teman-teman yang lain, ya bagus cuma nggak bagus banget juga gitu loh, kayak bagus cuma yang nggak jauh banget dari yang lain. Karena kita habis ngerjain itu sebenarnya nggak boleh diskusi gitu ya, kayak nggak boleh cerita-cerita takutnya down gitu. Cuma kita ya emang agak penasaran, tadi jauh berapa gitu. Terus habis itu besoknya pas ronde observasi dan ronde analisis data, aku memang lebih yakin dari yang tahun sebelumnya gitu. Dari tahun 2024 itu aku kayak pas habis ngerjain observasi 2024 saya kayak wow, aku nggak beda gitu, aku udah tahu sebelum pengumuman. Karena hasilnya tuh kayak beneran terlihat gitu loh Bu. Karena kalau OSN 2024 itu finalnya observasinya kan ada 3 tahap, yang di lapangan terbuka, yang tes tertulis, sama yang pakai teleskop. Oke. Yang pakai teleskop tuh menunjuk ke bintang, saya nggak kelihatan bintangnya. Nggak muncul tuh bintang ya? Guys. Ternyata saya dapetnya soal yang langit mendung, karena saya dapatnya ya saya pokoknya soalnya saya merasa gagal di observasi itu. Jadi saya nggak selesai ngerjain itu, saya ketemu sama yang ibu yang jadi pembina OSN DKI, saya bilang, ibu saya nggak beda, saya kumpul teman-teman yang lain, teman-teman saya nggak beda guys, yang mereka yang confident ya memang ujung-ujungnya dapat medali. Cuma kayak yang nggak confident tuh aduh ini gimana, Aduh kayak gagal nih udah nih iya, gitu ya. Tapi soalnya ternyata teori enggak, ibu saya memang nggak beda yang tahun oh yang 2004 iya. ya. Karena teorinya juga kita nggak ada yang terlalu tinggi gitu, dan analisa data kita juga kayak biasa aja. Jadi dari DKI itu tahun 2024 ada 2 perak astronominya, dan itu yang memang mereka juga pas ngerjain tuh merasa bisa lancar gitu. Pas 2025 ini saya merasa memang agak berbeda di ronde observasi dan data analisis, karena satu observasinya siang, jadi saya nggak lihat bintang, saya lihat matahari ya. Dan observasinya juga ada yang tertulis dan ada yang tentang pakai alat khusus gitu. Jadi kayak jam matahari itu kan ini nanti bayangannya nunjukin dia jam berapa gitu kan, itu juga ada kayak banyak matematikanya juga di dalam situ. Dan pas yang tes tentang planetarium itu juga saya masih merasa kalau hasil saya tuh nggak seburuk yang lain gitu. Ya. Dan di yang observasi di lapangannya waktu siang hari itu saya merasa oke gitu, karena saya udah kayak saya nggak expect mau medali, yang penting saya percobaan terakhir OSN maksimal lah gitu. Dan ini tuh pas observasi matahari sesuatu yang udah kita di DKI lakuin berkali-kali kan, karena kalau aku pas itu di planetarium itu kita ada acara Pekan Astronomi Jakarta, itu ada pengamatan matahari, dan aku sama teman aku kayak volunteer di situ, dan kita kayak dijemur berjam-jam dari pagi sampai siang, kayak nyari matahari gitu, ngikutin geraknya matahari gitu. Nyari matahari tuh nggak bisa langsung pakai bayangan, jadi pada saat pakai mata gitu mata kita gosong. Oh gitu, walaupun matahari itu besar gitu ya, tapi nggak ini ya, nggak kelihatan. Bukan nggak kelihatan ya, justru saking kelihatannya sampai kalau kena mata bahaya gitu. Kayak kalau kita lihat gerhana matahari kan itu nggak boleh langsung pakai mata gitu kan, pakai kacamata dulu. Dan kalau di teleskop juga lebih amannya dikasih filter, dan ngamatnya tuh
nggak usah gini, tapi pakai kayak bayangan disesuaikan sama bayangannya pas gitu. Oke, berarti Tegak lurus bayangannya dengan ah ah, ah. gitu. Dan itu kayak bisa kita, aku lebih nyaman pakai siang hari gitu pas itu. Jadi kayak aku merasa hasil observasi aku nggak seburuk tahun lalu dan masih ada harapan buat medali gitu. Dan pas pas ngerjain analisis data juga lebih lebih nyaman dari tahun lalu karena aku merasa udah lebih siap gitu mungkin ya. Jadi kayak aku udah kartu juga, jadi lebih kayak sering baca-baca jurnal tuh lebih 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 ngerti lah kira-kira Iya, kayak cara berpikir yang kritis, yang scientific, yang logis tuh kayak logis. gimana, yang runtut gitu ya, sistematik. Dan pas ngerjain analisa data juga merasa oh ini kayaknya lancar deh, aku sampai selesai ngerjainnya. Di tahun lalu kan aku nggak sampai selesai nih, tahun ini aku sampai selesai, terus aku nanya-nanya yang lain, ternyata hasilnya beda-beda Oke. gitu. Terus kayak ya udahlah, dia ada yang hasilnya dalam orde jutaan, ada Mm-mm. yang dalam orde satuan, ada yang dalam orde 0, ini kayak beda-beda gitu ya Bu. Dan kayak kita ya udahlah, salah satu dari kita benar tapi nggak tahu siapa Iya, gitu. oke. Berarti lumayan lebih pede lah ya kalau untuk yang sekarang nih Ya gitu. terus sebenarnya tapi gak expect Nggak juga expect juga. Nah, gimana pada saat pengumuman ternyata nama kamu tersebut gitu yang menjadi juara? iya. Gimana tuh rasanya? Sebenarnya ini pas saya pengumuman tuh kayak pas perunggu abis disebut ya kan, Ya, perunggu apa, terus itu eh, perak gitu, perak. aduh nggak ada. Nggak kesebut juga. Teman-teman saya udah pada dipanggil tuh Iya, DKI peraknya banyak, perunggunya banyak gitu ya, teman-teman saya udah pada dipanggil, aduh ini saya gimana nasibnya ini gitu ya. ternyata. Senyum-senyum aja deh, loncat-loncat lah, lari-lari gitu. Terus saya pinjam itu kayak aduh gimana gitu lah pokoknya. Habis itu emas itu dimulai dari bidang-bidang diacak sih. Ya, Terus kayak pas habis biologi matematika, nah matematika enggak astronomi, astronomi apa matematika, pokoknya kayak astronomi itu urutan ketujuh atau keempat, pokoknya pokoknya kayak pertengahan mikir. Dan ini kayak udah orang-orang udah bawa bawa iya ini, bawa udah bawa penghargaan, seragam gitu, iya. udah dapat medali, kayak gimana coba terakhir nggak dapat medali gitu. Dan udah disebutin 4 nama yang emas, aku kan nggak ngitung ya kan, aku lagi kayak tertekan, aduh aku nggak ngitung udah Mm-mm. berapa yang emas, aduh kayak banyak rasanya. Terus aku bilang sama mama aku, aduh mama kayaknya aku nggak medali deh. Terus mama aku udah nggak apa-apa gitu. Tuh tiba-tiba dipanggil, ternyata paling terakhir banget karena diumuminnya kan dari bawah, jadi Ya, kayak paling terakhir banget, udah nggak apa-apa wow. alhamdulillah. Dan Alhamdulillah. kayak saya langsung kayak dipanggil panggung Berarti awalnya, lega banget tuh rasanya. ya awalnya nggak percaya sih gitu. Terus kayak ya terus ada pajunya, Ada Pak Jun juga ya. ya ada Oke. pajunya di mana Halo Pak Jun. ada pajunya. Oke. Nah, berarti gimana tuh perasaan mama juga saat itu ya, saat nama Oh kamu disebut. Wah, gimana tuh ekspresi mama? dianterin orang banyak Oke. kan, keluarga saya banyak yang di Heeh, Jawa heeh. Timur tuh. Jadi pas ke Malang tuh ada mama, ada oma, ada kakak-kakaknya oma gitu. Terus aku kayak ini seru banget, Oh, keren malu-maluin sih. kalau saya nggak dapat. Ternyata gitu ya. Kamu mendapatkan yang terbaik ya Dan kan. mama saya seneng, terus oma saya seneng, terus oma Dewa, oma Pin itu juga seneng. Kayak banyak yang datang, sampai sepupu saya juga pada datang karena mereka pengen kayak ketemu aja gitu kan. Saya jarang kayak mudik Nah, juga, oke. kayak ini gitu kan. Ada pajaknya juga, pajak di Jakarta. Berarti dari dari wajah yang tadi khawatir langsung semeringah gitu ya, langsung senyum semuanya. Wah, keren banget Alhamdulillahnya Ata. dapat sesuatu guys, nggak mubazir juga. Ya guys, pokoknya usahanya sesuai ya dengan hasil sesuai dengan usahanya Ata gitu. Oke, nah tadi kan ada oma, ada mama, segala ya Rame, rame semuanya. Berarti memang semuanya mendukung ya. ya Heeh, didukung sih, didukung, didoain. didoain juga. Berarti peran-peran dari keluarga gimana tuh? Oh iya, Heeh. aku dari awal kan memang ya ditanya-tanyain sih pas tahun kedua, kenapa nih asli lagi, orang kemarin nggak medali kan aku ikut lagi kan gitu. Tahu kayak ya udah aku ikut matematika lah gitu. Terus aku daftar, terus aku submit di Google Form yang bulan Desember itu sebenarnya matematika. Terus abis itu pas aku balik ke sekolah ditanya-tanya guru kenapa nggak astronomi lagi, terus saya bimbang lagi. Terus habis itu orang tua saya ya udah kamu maunya apa sih gitu kan, kalau misalnya matematika tuh kayak OSN-nya bisa buat daftar PTN loh, bisa Heeh. daftar buat
SNBP gitu. Gimana atau kok nggak mau matematika aja kalau mau bilang gitu. Kayak Oma, ini lebih strategis. Ini kayak kalau matematika itu bisa masuk ke teknik, bisa masuk ke kedokteran juga masih bisa. Atau kayak mau ke IPA itu juga masih cocok. Terus kayak aku ya udah aku sebenarnya mau astronomi, terus kayak aku lebih pede astronomi sebenarnya. Terus guru-guru juga udah Kak, astronomi aja, padahal tahun lalu pada bilang udah Kak, matematika aja ya orang kayak gitu. Berarti saya mendukung atau untuk astronomi ya kan Ya akhirnya gitu jadi dukungannya. ya astronomi lagi guys, tapi ya udahlah, emang emang mungkin takdirnya astronomi. Iya benar, takdir itu memang tidak pernah salah ya tak. Tapi Gitu. kesempatan kayak Itu. oh Akhirnya iya sih, ya jadi guru-guru semua ngedukung gitu ya, dukung banget. mendoakan gitu ya. Kalau dibandingin sekolah lain, Heeh. menurutku salah satu yang paling mendukung lah siswa-siswanya juga. Kayak misalnya aku minta perpanjangan deadline untuk Mm. tugas itu dibolehin. Kayak misalnya aku belum ulangan itu susulan dibolehin juga. Dan aku nggak sekolah juga dimaklumi ya. Misalnya aku habis pengamatan sampai malam gitu, terus lagi di planetarium, terus besoknya izin ke sekolah gitu juga dibolehin. Ya, kan sampai pagi mau Iya ngantuk, betul. bolehin gitu. Jadi aku juga mendukung dan memfasilitasi dari awal, masih pembinaan. Terus pas saya udah pembinaan dari DKI, masih izin. Dan guru-gurunya juga baik banget, ada Pak Adit yang boleh saya izin. Dan ya, guru-guru kayak aja pernah yang ngurusin 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 aja Aka dari awal ya. dari awal, iya. Dan memang kalau keluarga juga dari awal udah ya udahlah, kalau emang kamu maunya ini, oma doain sampai hasil terbaik ya. Mm-mm. Udah. Berarti apa yang mau kamu sampaikan ke keluarga, ke guru-guru Ya kamu pastinya ya? terima kasih udah mendukung saya sampai udah kelas 12 nih, berarti kan udah 12 tahun untuk lomba-lomba kayak gini. Ya udah berarti selama ini mungkin hasilnya juga kadang baik kadang nggak baik, dan terima kasih atas dukungannya. Kalaupun waktu Ata hasilnya kurang maksimal, tetap tetap didukung, disupport, didoain, dan nggak diomelin. Dan alhamdulillahnya memang karir olimpiadanya ditutup dengan lumayan baik gitu ya. Jadi memang senang juga bisa give back untuk keluarga dan Iya, sekolah iya. juga, dan bisa dapat kesempatan buat nanti ikut seleksi untuk internasional gitu, dan bisa dapat kesempatan buat ngajar-ngajar generasi selanjutnya gitu. Dan senang sih bisa ikut komunitas yang mendukung seperti astronomi, dan rasanya juga lebih kayak solid gitu daripada bidang sebelumnya yang saya ikutin. Oke, buat teman-teman mungkin ya angkatan TN nih, ada pesan-pesan juga nggak Oh dari ya, Ata? teman-teman angkatan TN, terima kasih sudah mendoain. Katanya pas itu Pak Badu ada doa bersama gitu. Terima kasih, doanya nyampe ke Malang kok. Habis itu Terbukti ya doanya ya. ya alhamdulillahnya juga berhasil gitu. Dan kalian udah bersama saya atau bersama aku 3 tahun gitu ya. Dan terima kasih udah berjuang bersama selama ini gitu. Um, Ya, aku bilang apa ya, untuk teman-teman yang di kelas 12F dan di MP1, terima kasih juga atas eh, apa ya, atas momen Iya, bersamanya momen dua, bersama. 2-3 tahunan ini. Dan iya apa ya, teman-teman aku baik-baik kok. Jadi kayak mereka juga kalau aku lagi nggak masuk juga ngertiin, dan mereka tetap aku chat aku chat random kayak hai apa kabar, itu juga nggak ada yang aneh kok. Jadi kayak ya udah, maaf ya kalau aku sering gitu, kayak ya udah. Coba Wah, lagi. udah pesan ya. Soalnya Oke, saya terima udah kasih habis ya. ngomong-ngomong. Jadi Pokoknya terima kasih buat ya semua udah, terima teman-teman kasih ya teman-teman. sudah ngebantu Ata juga gitu ya, membersamai lah selama kurang Bersama lebih ini. 3 tahun ini gitu ya. Oke Ata, mungkin terakhir kali ya teman-teman ya, kita juga pengen tahu nih progres Ata ke depannya karena kan sekarang udah kelas 12 gitu ya. Kira-kira Ata udah memutuskan belum untuk mau ke apa namanya jenjang selanjutnya? Kira-kira jurusannya apa nih, mau di universitas mana mungkin? Sebenarnya saya kan mundur SNPP. Jadi saya awalnya kan jadi suruh mama ya di dalam negeri aja. Terus kayak saya merasa kalau kayak saya mau nyoba dulu di PTN. Jadi saya mundur SNPP gitu, dan daftarnya lewat jalur mandiri aja untuk yang dalam negerinya. Nanti kalau yang di luar negeri saya cobanya cuma boleh sampai Singapura, karena kata mama nggak boleh jauh-jauh, saya anak tunggal. Dan kayak mama takutnya kalau aku sendirian bahaya, dan kayak aku dari awal juga kemana-mana ditemenin gitu kan. Jadi
mungkin agak sulit kalau saya ditinggal di negara yang sulit Sangat jauh dijangkau, ya. kayak misalnya di Europe gitu-gitu nggak boleh. Jadi ya udah, saya juga udah kompromi juga kan awalnya. Mama dan mama maunya saya dalam negeri, saya maunya luar negeri tapi yang agak jauhan dikit, kita kompromi di Singapura aja. Jadi Oke. aku coba daftar ke Singapura semua. Oke. Pengumumannya Kapan tuh? bulan depan. Oke, semoga sesuai dengan apa yang diharapkan yang terbaik ya untuk Ata lancar ke depannya juga ya Ata ya gitu. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih banyak ya Ata ya sudah mau berbagi cerita yang sangat menginspirasi. Semoga bisa sama-sama, semoga bisa memotivasi teman-teman di luar sana juga untuk berani bermimpi gitu dan berjuang komitmen untuk menjalani apa yang sudah ditentukan dan dipilih gitu ya sama teman-teman semuanya. Kalau gitu kita boleh dadah-dadah dulu Ata, sampai jumpa lagi ya di episode berikutnya. Dadah. Assalamualaikum. Dadah.